Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kami tentang membandingkan pendidikan Indonesia dengan negara lain. Oke, baik. Yang pertama ada sistem pendidikan di Indonesia. Nah, pada dasarnya untuk membangun bangsa yang maju dan sejahtera itu dibutuhkan beberapa pilar. Nah, salah satunya itu merupakan pilar pendidikan yang dimana itu tertera di dalam pembukaan UUD 1945. Nah, Ki Hajar Dewantara atau Bapak Pendidikan Indonesia itu merupakan salah satu tokoh yang menciptakan filosofi pendidikan Indonesia, yaitu trilogi kepemimpinan yang terdiri dari Ing Ngarso Sung Tulodo atau di depan anak-anak guru menjadi pemimpin sekaligus model. Yang kedua ada Ing Madya Mangunkarso atau di tengah anak-anak guru membangun semangat. Dan yang ketiga ada Tuturi Handayani. Di belakang anak-anak guru mendorong anak-anak untuk tetap melakukan kebaikan. Lalu ada sejarah pendidikan di Indonesia yang dimana itu sudah mengalami beberapa perubahan dari masa penjajahan, kemerdekaan, Orde Baru, hingga reformasi atau saat ini. Jadi di masa penjajahan itu pendidikan hanya diperuntukkan oleh golongan kelas atas dan priai. Nah, jadi sistem pendidikan yang digunakan pada masa ini juga itu menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantarnya. Lalu yang selanjutnya itu pada masa kemerdekaan, di mana sistem pendidikan pada masa itu sudah mengalami perubahan dari yang sebelumnya menjadi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu pada masa Orde Baru, jadi pendidikan di masa ini tuh memfokuskan kepada pengembangan sumber daya manusia di Indonesia yang bertujuan untuk mendukung pembangunan nasional. Nah, lalu pada masa reformasi atau hingga sekarang ini itu terjadi perubahan yang sangat besar di mana otonomi daerah sudah ditetapkan dan menjadi lebih leluasa untuk daerah itu mengelola pendidikan. Jadi sudah banyak juga berbagai sekolah dan perguruan tinggi swasta itu sudah semakin banyak. Dan kurikulum juga sudah banyak berubah. Misalnya kayak dari kurikulum 2006, 2013 hingga saat ini tuh kurikulum merdeka seperti itu. Lalu yang selanjutnya itu ada tujuan pendidikan nasional, di mana ini tuh tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai sistem pendidikan nasional, yaitu pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, untuk sistem pendidikan di Indonesia itu terdiri dari jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Nah, untuk jalur pendidikan itu terbagi menjadi 3. Di antaranya terdapat pendidikan formal, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah, mulai dari PAUD hingga pendidikan tinggi. Lalu yang kedua ada pendidikan non formal, yaitu pendidikan di luar sekolah yang bertujuan memberi pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai tertentu. Lalu yang ketiga ada pendidikan informal, yaitu pendidikan yang didapatkan dari sekitar seperti keluarga, lingkungan, dan pengalaman hidup. Lalu yang selanjutnya itu ada jenjang pendidikan yang terdiri dari 4 jenjang. Yang pertama itu pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan untuk anak 0 sampai 6 tahun. Yang kedua ada pendidikan dasar, yaitu pendidikan yang wajib ditempuh oleh anak usia 7 hingga 12 tahun. Yang ketiga ada pendidikan menengah, yaitu ada pendidikan SMP atau sekolah menengah pertama dan SMA atau sekolah menengah atas. Lalu ada yang keempat itu pendidikan tinggi, yaitu pendidikan yang diselenggarakan di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Nah, yang selanjutnya itu ada jenis pendidikan yang terbagi menjadi 3. Di antaranya itu ada pendidikan umum, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus. Pendidikan umum itu pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik seluruhnya, kayak intelektualnya, spiritualnya, emosionalnya, dan sosialnya. Lalu ada pendidikan kejuruan, yaitu pendidikan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi yang dimiliki peserta didik untuk nantinya tuh menjadi tenaga kerja yang terampil dan profesional. Nah, yang ketiga itu ada pendidikan khusus, yang dimana pendidikan ini tuh diselenggarakan untuk anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Baik, yang selanjutnya itu ada kurikulum pendidikan di Indonesia.
Jadi kurikulum di Indonesia itu udah beberapa kali mengalami perubahan. Misalnya dari mulai tahun 1947 hingga saat ini. Nah, saat ini itu kurikulum yang diterapkan di Indonesia merupakan kurikulum merdeka yang tujuannya itu berfokus pada pengembangan minat dan bakat serta karakter siswa. Lalu ada tantangannya di dalam pendidikan Indonesia. Di antaranya itu ada kesenjangan akses dan kualitas pendidikan, kekurangan guru yang berkualitas, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan biaya pendidikan yang mahal. Jadi, ada beberapa solusi yang bisa kita lakuin untuk mengatasi tantangan pendidikan di Indonesia. Di antaranya itu bisa dengan meningkatkan anggaran pendidikan, pemerataan akses dan kualitas pendidikan, peningkatan kualitas guru dan tenaga kependidikan, serta dengan peningkatan sarana dan prasarana untuk bidang pendidikan. Selanjutnya ada sistem pendidikan di Amerika Serikat atau USA. Filosofi pendidikan di Amerika Serikat. Yang pertama ada perennialisme, yaitu memandang sifat manusia bersifat konstan dari waktu ke waktu. Rasionalitas manusia membedakan mereka dari hewan. Kaum perennialis berpendapat bahwa perkembangan intelek adalah satu-satunya tujuan sekolah dan percaya bahwa cara terbaik untuk mengembangkan intelek seseorang adalah dengan mempelajari kebenaran abadi umat manusia yang terkandung dalam budaya klasik barat. Yang kedua ada esensialisme, yaitu memandang pikiran sebagai elemen sentral dari realitas dan berpendapat bahwa mengetahui sesuatu berarti membutuhkan kemampuan untuk mengamati dan mengukur dunia fisik secara akurat. Dalam esensialisme, nilai pengetahuan apapun diukur dengan seberapa banyak seseorang membutuhkan pengetahuan itu untuk menjadi anggota masyarakat yang produktif. Yang ketiga, ada romantisme, yaitu memandang realitas sebagai sesuatu yang stabil dan menegaskan bahwa makna hidup diperoleh terutama melalui pengembangan diri yang tidak tercemar oleh masyarakat. Romantisme percaya bahwa pendidikan adalah proses alami yang tumbuh dari rasa ingin tahu bawaan anak-anak. Guru harus menanggapi pertanyaan anak, tidak memaksakan pembelajaran mata pelajaran yang tidak diminati oleh anak. Yang keempat ada progresivisme. Pendidikan progresif memandang peserta didik sebagai pemecah masalah yang secara alami berkembang dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan yang menarik bagi mereka. Progresif berpendapat bahwa tidak ada pengetahuan yang diistimewakan di atas yang lain, dan bahwa pengetahuan yang paling bernilai adalah pengetahuan yang ingin diketahui oleh pelajar. Sistem pendidikan di Amerika Serikat menggunakan sistem pemerintahan federal dan desentralisasi melalui pemerintahan negara-negara bagian. Sistem pendidikan SD, SMP, SMA dengan pendidikan SD 6 tahun, SMP 2 tahun, dan SMA 4 tahun. Anak-anak diwajibkan untuk sekolah dari usia 6 atau 7 tahun hingga usia 18 tahun. Mulai usia 6 atau 7 tahun, anak-anak Amerika dapat mengikuti sekolah dasar selama 5 atau 6 tahun. Kemudian masuk ke SMP selama 2 atau 3 tahun, dan SMA selama 3 atau 4 tahun. Setelah menyelesaikan SMA, para siswa dapat meneruskan belajar ke universitas. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Australia. Australia juga menjadi salah satu penyelenggara pendidikan dan pelatihan terdepan di dunia bagi pelajar internasional, termasuk pelatihan bahasa Inggris. Adapun sistem pendidikan Australia berbeda dengan kebanyakan negara lainnya. Dengan adanya Australian Qualification Framework atau AQF didirikan pada tahun 1995. AQF adalah kebijakan nasional yang melingkupi kualifikasi dari pendidikan tinggi, pendidikan vokasional, dan pelatihan sebagai tambahan untuk sertifikat lulus sekolah yang dinamakan Senior Secondary Certificate of Education. Selanjutnya, sistem pendidikan di Australia dibagi menjadi 4. Yang pertama, adanya struktur pendidikan di Australia.
Pendidikan di sekolah Australia mulai dari TK atau preschool dan berlanjut di sekolah dasar hingga pada kelas 6 ataupun kelas 7. Selanjutnya, pendidikan berlanjut pada sekolah menengah yaitu 3-4 tahun dari kelas 7 hingga kelas 8. Jika selesai lulus sekolah menengah, para pelajar dapat melanjutkan studi ke SMA ataupun kelas 11 dan juga kelas 12. Kedua, pendidikan tinggi di Australia. Pendidikan tinggi yang ada di Australia adalah universitas dan sekolah kejuruan. Pengelolanya adalah pihak swasta dan pemerintah. Terdapat hingga 42 universitas di Australia, di antaranya yaitu 37 universitas negeri, 3 universitas swasta, dan 2 universitas internasional. Yang ketiga, tahun akademik di negara Australia. Australia memiliki sistem yang berbeda jika dibandingkan antara pendidikan tingkat sekolah dan pendidikan tingginya. Pada awal tahun ajaran dimulai di akhir Januari ataupun Februari per tahun. Satu ajaran terbagi menjadi 4 untuk SD dan SMP, sedangkan untuk tingkat universitas mempunyai 2 ataupun 3 semester, yaitu dimulai pada Februari, Juni, dan November. Yang keempat, adanya kurikulum. Siswa SMA di Australia mempunyai 607 mata pelajaran per semester. Siswa wajib mengambil mata pelajaran berdasarkan rencana pendidikan pasca kelulusan. Tiap mata pelajaran membantu pelajar memilih sesuai tingkat kesulitan, sehingga bisa menyesuaikan syarat masuk kuliah ataupun sekolah kejuruan yang diinginkan. Selanjutnya itu ada sistem pendidikan di Finlandia. Dapat diketahui bahwa Finlandia ini memiliki sistem pendidikan terbaik di dunia, di mana sistem pendidikannya itu mengusung kurikulum yang fokus pada perkembangan anak sebagai pembelajaran seumur hidup. Yang pertama, Finlandia itu menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada anak, yang dimana pikiran kolaboratif siswa memiliki peran utama daripada pikiran guru, yang sesuai dengan teori konstruktivis dan teori humanistik. Yang kedua yaitu pendidikan anak usia dini di Finlandia lebih menekankan rasa hormat terhadap individualitas setiap anak dan memberikan kesempatan bagi setiap anak untuk berkembang sebagai pribadi yang unik dan juga membimbing anak-anak dalam pengembangan keterampilannya. Yang ketiga yaitu filosofi pendidikan di Finlandia dan Indonesia sebenarnya hampir sama, karena sama-sama menekankan pada pendekatan pendidikan harus berpusat pada anak. Akan tetapi penerapannya sedikit berbeda, yang dimana Indonesia masih memerlukan pembiasaan secara komprehensif di seluruh daerah di Indonesia. Yang keempat yaitu tujuan utama sistem pendidikan di Finlandia adalah mewujudkan high level education for all, agar seluruh rakyat Finlandia dapat menempuh pendidikan hingga tingkatan tertinggi secara merata dengan kemampuan, keahlian, dan kompetensi yang terbaik. Yang kelima yaitu sistem pendidikan dilaksanakan secara konsisten. Di antaranya yaitu ada free education. Fokus utama sistem pendidikan yaitu pemerataan pendidikan untuk menunjang tingkat kompetensi rakyat dalam menyokong pembangunan nasional berdasarkan inovasi. Yang ketujuh yaitu jenjang pendidikan di Finlandia terdiri dari prasekolah yaitu pada usia 6-7 tahun, kemudian sekolah keseluruhan pada usia 7-16 tahun. Ini adalah wajib. Kemudian ada upper secondary school atau vocational pada usia 16-19 tahun. Ini juga wajib. Kemudian ada bachelor. Ini dilaksanakan kurang lebih 3-4 tahun dan magister dilaksanakan kurang lebih 2-3 tahun. Yang ke-8 yaitu pada tahun akademik 2016 sampai 2017, Finlandia mulai menerapkan timbangan hasil penelitian dan efektivitasnya bagi ketercapaian tujuan pendidikan yang tidak terikat secara langsung dengan hal-hal politis. Jika hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu diadakan perbaikan, maka pemerintah akan sangat mendukung perbaikan-perbaikan di dalam pendidikan. Sistem pendidikan di Jepang. Di Jepang, pendidikan didukung secara kuat oleh pemerintah dan masyarakat. Masyarakat Jepang juga sangat mendukung pendidikan karena mereka sadar akan peran pentingnya dalam pembangunan negara. Dan mereka mendorong anak-anak mereka untuk berhasil di sekolah. Selain itu, Jepang telah mengembangkan sistem pendidikan yang berfokus pada keterampilan yang diperlukan dalam dunia kerja. Dengan semua upaya ini,
Pendidikan di Jepang berhasil membantu negara ini menjadi salah satu yang paling maju di dunia. Pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di Jepang terdiri dari perguruan tinggi dan sekolah vokasi. Pendidikan tinggi di Jepang difokuskan pada pengembangan kemampuan akademik dan keterampilan profesional siswa. Selanjutnya adalah sistem pendidikan di Singapura. Kurikulum pendidikan Singapura. Pendidikan di Singapura memiliki tujuan siswa dapat menghadapi masa depan, memiliki identitas nasional, dan memiliki kemampuan bernavigasi, berpartisipasi, dan berkontribusi di era globalisasi. Untuk mewujudkan hal tersebut, Singapura merancang kurikulum yang dapat mengembangkan karakter, pikiran, dan tubuh siswa untuk memelihara nilai dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan disposisi mereka. Keunggulan dari kurikulum Singapura yaitu mereka lebih memperbanyak inovasi dan semangat kewirausahaan. Pendidikan di Singapura bersifat desentralisasi. Wajib belajar 6 tahun untuk sekolah dasar, 4 tahun untuk sekolah menengah. Di sini, siswa akan mempelajari bahasa Inggris, bahasa ibu, sains, budaya, dan matematika. Lalu 1 hingga 4 tahun sekolah setelah sekolah menengah atau di Indonesia disebut SMA dan politeknik atau universitas. Gelar sarjana akan diberikan setelah 3-5 tahun belajar. Lalu selanjutnya ada fasilitas pendidikan di Singapura. Fasilitas dan kemudahan mendapatkan pendidikan di Singapura sangat memadai. Adanya akses internet gratis di sekolah dan setiap sekolah memiliki web yang menghubungkan antara sekolah, orang tua, dan guru. Selain itu, banyaknya transportasi umum yang melewati gedung sekolah, sehingga memudahkan siswa untuk mobilisasi antara sekolah dan rumahnya. Selain itu, kualitas guru juga diperhatikan dalam sistem pendidikan di Singapura. Para guru akan diseleksi dengan ketat dan sulit. Setelah diterima, para guru akan dibekali pelatihan khusus sebelum turun bekerja dan kehidupan guru-guru terjamin kesejahteraannya. Selanjutnya, ada kekurangan atau hambatan yang dimiliki oleh sistem pendidikan di Singapura. Anak sekolah dasar Singapura menempati ranking tertinggi namun mengalami stres di usia anak-anak. Selain itu, stres juga dialami oleh remaja yang ingin masuk ke perguruan tinggi. Hal ini disebabkan karena orang tua menuntut anak-anaknya agar mendapatkan nilai tertinggi. Karena stres tersebut, tidak jarang siswa di Singapura melakukan hal yang tidak dapat mengendalikan diri. Hal yang paling penting dalam sistem pendidikan di Singapura adalah masih kental dengan sistem kognitif, di mana anak-anak lebih banyak melakukan hafalan pada materi. Baik, selanjutnya yaitu ada sistem pendidikan di Cina. Cina memiliki struktur dan durasi yang hampir mirip dengan Indonesia. Sistem pendidikan di Cina terdiri dari sekolah dasar, sekolah menengah, dan perguruan tinggi. Sekolah dasar di Cina biasanya berlangsung selama 15 tahun, mulai dari usia 6 tahun hingga usia 21 tahun. Sekolah menengah di Cina terdiri dari sekolah menengah umum dan sekolah menengah kejuruan. Nah, adapun perguruan tinggi di Cina terdiri dari universitas dan institut. Adapun pendidikan di Cina terdiri dari 4 sektor, yaitu yang pertama, pendidikan dasar, yang kedua, pendidikan teknis, yang ketiga, pendidikan yang lebih tinggi, dan yang terakhir yaitu pendidikan orang dewasa.
Nah, selanjutnya ada pula pendidikan prasekolah bagi anak balita bawah 5 tahun dengan menyuguhkan fasilitas yang dapat mengembangkan bakat sejak belia, seperti memberikan permainan yang dapat mengasah otak anak, olahraga, kegiatan kelas, dan lain sebagainya. Nah, sistem pendidikan di Cina juga memiliki sistem ujian masuk perguruan tinggi yang disebut dengan Gaokao. Adapun jam sekolah di Cina menjadi waktu belajar paling lama di dunia, yaitu mulai belajar dari jam 7.30 dan baru selesai pada pukul 17.00. Nah, selain itu ada beberapa fakta menarik tentang pendidikan di Cina, yaitu yang pertama, pemanasan, yang kedua, piket sekolah, yang ketiga, waktu belajar 8 jam lebih, yang keempat, belajar mandiri, yang kelima, budaya, tidur siang, dan yang terakhir yaitu ranking setiap hari.